Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa tidak pernah berubah, rahmat Bapa tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Begitu besar kasih setia Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita dimanapun kita berada, saudaraku. Renungan KPI Mayim Kayim, renungan pagi hari Selasa tanggal 14 September 2021 atau pada tanggal 8 Tisri 5782 yang merupakan kelanjutan dan pembacaan renungan Torah kita diambil dari kitab Ulangan atau Devarim 33 ayat 1 sampai 2 yang berkata demikian, saudaraku. Dan inilah berkat yang Musa hamba Elohim itu berikan kepada Bani Israel sebelum kematiannya. Dan dia berkata, Yahweh datang dari Sinai dan bangkit dari Sair bagi mereka. Dia bersinar terang dari gunung Paran, dan dia datang dari puluhan ribu orang kudus. Pada tangan kanannya lah terdapat sumber hukum yang berapi bagi mereka. Saudaraku, firman yang baru saja yang kita dengarkan adalah firman tentang Musa memberkati umat. Dan ini adalah berkat Musa yang terakhir, saudaraku, sebelum Musa meninggal dunia. Dan semua berkat ini disampaikan kepada bangsa Israel, kepada 12 suku bangsa Israel, saudaraku, satu persatu. Dan lewat bacaan renungan yang baru saja kita dengarkan ini, saudaraku, yang menjadi renungan bagi kita bahwa dikatakan oleh Mose bahwa tangannya lah terdapat sumber hukum yang berapi bagi mereka. Sumber-sumber hukum yang Bapa Yahweh sudah tetapkan memiliki suatu otoritas besar, memiliki kuasa yang besar, dan itu menjadi suatu hukum dan memiliki kuasa dan menghanguskan, karena dikatakan yang berapi bagi mereka. Saudaraku, lewat renungan ini pada pagi hari ini yang menjadi renungan bagi kita, betapa kita mengucap syukur, kita terus belajar untuk kita masuk dalam ketaatan akan semua hukum-hukum Bapa Yahweh, saudaraku. Karena hal inilah yang setan sangat tidak suka, sehingga di dalam kitab Daniel 7 ayat 25 dia berupaya untuk merubah hukum dan waktu yang Bapa Yahweh tetapkan. Karena setan tahu lewat dengan merubah hukum dan waktu ini, maka api yang menghanguskan itu tidak terjadi, saudaraku, dan manusia akan hidup dalam ketidakpastiannya, saudaraku. Hidup keluar daripada ketetapan dan perintah Bapa Yahweh, saudaraku. Saudaraku, lewat renungan pagi ini kita mengucap syukur karena kita terus mau belajar, kita mau terus dididik, kita mau terus diberikan membuka hati, saudaraku, untuk masuk dalam ketaatan dan pengajaran-pengajaran, saudaraku. Firman berkata, sampai langit dan bumi berlalu, satu iota dari firman ini juga tidak akan berlalu. Artinya banyak hal yang akan dibukakan terus, saudaraku. Tentu sesuai dengan porsi yang Bapa Yahweh izinkan, Roh Kudus izinkan bagi kita. Dan kita mengucap syukur, saudaraku. Lewat renungan pagi hari ini kita diteguhkan lagi bahwa firman itu menghanguskan, saudaraku. Sehingga dikatakan bahwa firman itu seperti pedang bermata dua yang dapat memisahkan antara roh dan jiwa, sendi dan sumsum, yang dapat menusuk, memisahkan itu, saudaraku. Dan firman itu juga menghanguskan, saudaraku. Lewat inilah kita dipakai untuk mulut kita di tahun 5782, di tahun Ain Bet, di tahun Peh Bet ini, saudaraku. Kita memiliki suatu spirit lewat semua perkataan kita, lewat firman yang disampaikan, dan firman itu menghanguskan. Dan bagi mereka yang tentu tidak percaya, saudaraku, namun bagi kita yang umat yang percaya, tentu firman itu akan membangkitkan kita. Iman kita akan dibangkitkan terus lewat pendengaran akan firman Bapa Yahweh. Amin, haleluya.
Sukses besar buat kita semua, saudaraku. Dari tempat ini saya berdoa Bapak yang memberkati dan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapak yang menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita kasih karunia. Bapak yang menghadapkan wajahnya kepada kita, memberikan kita damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan, lakukan sepanjang hari ini, semuanya menjadi berhasil. Dan kita orang-orang yang percaya kepada Bapak Yahweh, kita tidak dipermalukan dan hidup kita diberkati, karena itulah janji firman Bapak Yahweh. Amin. Haleluya. Salam saudaraku.